jawabnya? Ikan. Coba dulu sebelum di. Halo teman-teman, kali ini kita mau bersih-bersih sampah di pantai Taman Kenjeran, teman-teman. Jadi kebetulan hari ini hari libur dan sekalian memperingati Hari Sampah Nasional yang diperingati pada bulan Februari tanggal 21 kemarin. Jadi kita bersama tim peduli sampah Surabaya dan juga dari Meratus dan teman-teman yang lain, kita mengadakan bersih-bersih sampah di pantai Taman Surabaya dan sungai. Oke, ini anggotanya. Jadi kita mulai lebih awal, takut lebih panas. Ini saya langsung bagi, harap didengarkan nama-namanya. Nanti saat semua peserta dibagi menjadi 12 kelompok. Ada 2 fasil di setiap kelompoknya yang ada di depan kalian. Nanti ketika saya bilang fasil 1 langsung angkat tangan gitu ya. Ketika saya menyebutkan nama-nama kelompok 1 langsung bergegas menuju fasil 1 gitu ya. Oke, langsung saja kita pungut-pungut sampah di pinggiran sungai. Kebetulan kelompok saya diberi tugas bersih-bersih atau kumpul-kumpul sampah yang ada di tepi sungai. Nah, langsung saja kita pungut yang sampah plastik dan sampah-sampah lainnya. Untuk sampah plastik kita pisahkan sendiri, sampah tekstil kita pisahkan sendiri, dan sampah popok kita pisahkan sendiri, teman-teman. Ini banyak juga sampah yang di bawah sungai, tapi kita nggak berani turun karena nggak ada akses, teman-teman. Jadi pemulung mungut sampah plastik, sampah. Ini sampah semuanya, guys. Jadi dipungut lalu nanti buang ke itu, nanti dibawa sama DLH. Belum seberapa sudah gini sampahnya saya, guys. Saya jadi tukang pungut sampah, guys. Ternyata ada juga yang jadi tukang sampah. Ini sampahnya banyak sekali. Rumah kakak sudah segini ya. Jadi kali ini kita bersih-bersih sampah, guys, di pantai Kenjeran. Sampah plastik semua paling banyak sampah plastik, guys.
Nah, ini belum sampai 5 menit saya sudah mengumpulkan sampah 1 karung, guys. Artinya sampah di sini sangat banyak. Ini belum lagi yang di bawah sini, di bawah sungai sini. Nggak ada yang berani turun ya. Sampah semua ini. Sampah semua ke sana. Nah, ini ulah manusia semua ini. Termasuk saya juga. Ya tolong ya, jadi bagi kita yang merasa diri manusia, jangan buang sampah sembarangan. Ini padahal di sini bukan tempat sampah, tetapi dibuang di sini di pinggir sungai ini ya. Itu teman-teman yang lain di sana lagi pungut sampah. Bayangkan 1 orang 1 karung ini, berarti kita berapa orang ini bisa menghasilkan banyak sampah, guys. Oke, semoga kita tidak buang sampah sembarangan ya. Ini sampahnya banyak, guys. Sampah semua. Sampah semua sampai di sana ada sampah sana. Ini di sungai juga ini. Tapi yang di sungai kita nggak ada akses, jadi nggak bisa. Takut ada buaya, guys. Ada buaya. Jadi kita ambil yang di sini saja ya. Ini kita ambil semua langsung penuh. Langsung penuh. Langsung penuh. Udah penuh. Setiap timnya yang terlibat, banyak part-part juga yang hadir di sini. Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Ratus, terima kasih buat supportnya. Buat teman-teman PSS, relawan-relawan yang sudah hadir, mungkin yang sudah mengenal isu lingkungan maupun yang belum, saya harap dengan kita berkumpul di sini, kita bisa menyempatkan momen untuk merefleksikan, mengingat kembali bagaimana keseharian kita. Kira-kira ada upaya apa yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi kita merefleksikan ini, mengingat kira-kira dengan hasil yang kita lakukan keseharian kita di kantor, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Upaya kecil saja, nggak usah terlalu signifikan, tapi setidaknya kita progres tiap waktu, ya kan? Nah, ketika kita berkumpul di ekosistem bersama seperti ini, harapannya ada kelompok-kelompok kecil yang supaya satu sama lain saling mengingatkan, seperti itu. Teman-teman yang di ujung, kedengaran nggak ya? Dengar, kecil ya? Thank you. Itu pembukaan dari saya, jadi singkat saja ya sifatnya. Oke, terima kasih Sel. Oke, jadi program detail lanjutannya. Ke depan kita ini berharap untuk kegiatan kita reguler, tapi memang sifatnya bukan untuk yang sudah hadir di sini. Kita berharap next step buat teman-teman yang sudah hadir, next kita bakal ajak untuk jadi fasilitator. Jadi jangan jadi peserta lagi, tapi jadi fasilitator. Seperti itu. Kalau hadir lagi untuk event kita berikutnya, setelah jadi fasilitator, bisa jadi yang campaign, ajakin teman-teman yang mau, yang belum mengenal isu lingkungan, kepingin terlibat. Sebenarnya hati kecil kita itu punya, tapi nggak tahu harus memulai dari mana. Oleh karena itu, ketika nanti level berikutnya, teman-teman yang sudah jadi fasilitator hari ini, bisa di next eventnya baru ajakin teman-temannya. Kamu yang barangkali di kantornya, satu kantor, ada yang sebenarnya isu lingkungan itu sudah ada, tapi nggak dilakukan, nggak di action. Yuk diajak deh, supaya kita bisa refleksi bareng-bareng dan kita atur strategi bersama. Karena setiap ekosistemnya kita, setiap platform yang kita punya keseharian kita di kantor kita masing-masing, itu pasti punya kecenderungan yang berbeda-beda. Hasil sampahnya pun pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, dari situ kita mulai ulik, kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki dalam keseharian kita, seperti itu. Momen hari ini saya rasa baik sekali, karena hari Sabtu banyak waktu untuk kita lenggang kangkung, ataupun kalau masuk kerja setengah hari misalnya, dan terlalu sibuk sekali untuk kita itu menghadapi pekerjaan kita, keseharian kita. Oleh karena itu hari ini
momen dimana kita tuh menenangkan diri kita, melihat sekitar kita, teman-teman kita, apa yang bisa kita kerjakan bersama, dan harapannya Indonesia bisa jadi bersih. Harapannya banyak revolusi yang bisa terjadi. Kita harap gelombangnya nggak seperti ini, tapi teman-teman banyak lagi yang akan terlibat seperti itu. Ya, singkat juga tadi sempat saya sounding ke tim Meratus juga. Bulan April ada kemungkinan nanti kita sounding lagi. Jadi supaya teman-teman excited juga ya untuk kira-kira next bakal apa sih. April itu ada angin yang bawa tarik sampah ke arah ke pesisir. Jadi bakal narik ke sini. Kita ada rencana untuk ajak teman-teman dari warga-warga itu, ada komunitas pariwisatanya. Jadi mereka ngobrol, Pak, nanti kalau misalnya angin sampah April itu yang dilihat sampah doang kayak gitu. Wah, kalau sampah doang berarti tamu-tamunya kan nggak nyaman. Tapi buat kita, buat teman-teman yang ingin terlibat, sebenarnya kan itu momen refleksi. Saya bilang, ya kalau gitu pariwisatanya jadikan pariwisata ngeliatin sampah, ngambilin sampah, seperti itu. Itu sih. Jadi ambil sampahnya pun kita sempat terpikir untuk tidak menggunakan motornya, tapi pakai layarnya. Jadi bisa. Jadi kita bakal stay lebih lama untuk ambil sampah-sampahnya. Pasti popok-popok nanti bakal dilihat lah. Pasti banyak hal-hal yang kita lihat yang nggak nyangka kalau seperti itu. Saya pun pertama kali untuk turun ke lumpur-lumpur seperti ini baru melihat yang namanya mikroplastik itu segitunya. Kalau di sungai nggak sampai segininya sih. Kalau yang di iya, taunya kalau di sungai barang-barang besar kayak kasur kaku, kasur spon kayak gitu. Nah, sekilas juga saya sampai kepikir kalau kita punya produk-produk, misal nih hal-hal kecil ya, sampai saya mention juga. Kalau misalnya kita itu kepikir mau beli barang something apapun, kita pikir barang yang murah, oke deh nggak apa-apa. Tapi coba kita mulai berpikir juga, kira-kira secara dari fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga dipertimbangkan kira-kira ini bakal bertahan lama nggak ya? Bakal aku pakai sampai berapa waktu yang lebih, jangka waktunya lebih ada umurnya nggak ya? Atau cuman sekilas saja, cuman barang sekali beli 2-3 hari atau cuman 1 minggu udah nggak kepake, bahkan rusak seperti itu. Ya, saya harap itu juga bisa direnungkan sih. Oke, saya rasa cuman itu saja, bisa dilanjutkan sama Kak Olive. Terima kasih. Terima kasih Cak Win. Tepuk tangan untuk Cak Win. Oke. Berikutnya dari Ocean kita, Janet. Janet, halo Janet, memungkinkan kamu turun? Oke. Kolaborasi dengan Peduli Sungai Surabaya dan juga Ocean kita dan sekolah dan DLH di Surabaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ada yang udah tahu Meratus atau belum? Nah, kalau tidak tahu, kalau teman-teman ada kargo-kargo pengiriman barang dari Jakarta, Surabaya, dari mana-mana, itu biasanya pakai kargo Meratus. Kita kantornya di Tanjung Priuk, salah. Tanjung Perak, mohon maaf. Jadi kita ada di Tanjung Perak kantornya. Kenapa Meratus mau melakukan ini? Kita juga terima kasih juga ada mitra kita Pak Erwin dari Veolia. Tahu nggak, ada yang tahu Veolia? Tahu. Itu perusahaan daur ulang plastik PET. Nah, nanti teman-teman ini ada plastik-plastik PET bisa jadi masuk ke pabriknya Veolia. Nah, Meratus dengan Veolia sudah bermitra cukup 1 tahun terakhir ya Pak ya. Pada saat kita berlayar mengirim kargo barang-barang teman-teman, di laut itu sampah plastiknya banyak banget. Makanya Ocean kita Marine Plastic Pollution itu sangat-sangat penting untuk Meratus. Kita udah melakukan 3 clean up dalam 1 tahun terakhir. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Pekalongan, yang ketiga di Surabaya. Harapannya tadi diskusi juga dengan Cak Win ya, tidak mau Win. Dengan Cak Win, bagaimana kita bisa melakukan awareness, membangun kesadaran diri khususnya untuk di Surabaya itu lebih reguler dan lebih rutin. Nah, nanti kita bareng-bareng, terima kasih juga nih banyak ya teman-teman adik-adik dari SMA di Surabaya. Maaf, saya belum bisa menyebut satu-satu. Nah, nanti kita
bisa melakukan kegiatan ini secara rutin. Meratus juga ingin semua karyawan Meratus itu peduli. Ada sekitar 600 karyawan Meratus yang ada di Tanjung Perak. Dan kita target 5-10% saja yang rutin itu bisa memberikan dampak lebih besar lagi kepada keluarganya, masyarakat di sekitarnya. Siap semuanya jadi relawan untuk clean up selanjutnya? Siap. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Kembalikan ke... Terima kasih Kak Mustika. Oke teman-teman, tentang sampah kita dan ketidakpedulian yang merajalela. Di timur, yang terdengar hanya teriakan, bukan sampahku, itu kiriman dari barat. Di barat, yang terjawab, bukan sampahnya orang sini, itu kiriman dari timur. Yang di tengah, tetap santai, ngopi, tak ikut teriak kiriman, karena ia tak pernah melihat sampah di depan rumahnya. Lalu sungai dan semesta di dalamnya hanya berpasrah dan bertahan semampunya dari kiriman-kiriman sampah yang tak tahu siapa pengirimnya. Mungkin Tuhan, mungkin juga manusia dengan ketidakpeduliannya. Di daratan, manusia sibuk sekali memilih lebih segar mana ya, aqua, club, kristalin, le mineral, atau pristine. Sedang lautan tak punya pilihan, botol plastik yang mana yang layak untuk dimakan ikan. Di lini masa, manusia sibuk sekali memotret, sembari bimbang lebih bergengsi mana untuk diunggah. Starbucks, Excelso, ST, Chatime, Mixu, kopi kenangan, atau janji jiwa. Sedang lautan tetap menunggu kapan manusia janji tak ada sedotan yang terombang-ambing di antara gunungan ombaknya. Di rumah, para perempuan sedang kewalahan menerima himbauan Pak RT untuk setor ke bank sampah. Ya, hanya perempuan yang sibuk, sebab Pak RT tak pernah meminta bapak-bapak untuk ikut menangani sampah. Nyatanya, selain macak, masak, dan manak, sampah itu urusan perempuan. Tapi bisnis daur ulang sampah direkturnya laki-laki. Lalu ikan-ikan saling bergunjing. Ternyata, selain dengan ikan, manusia itu juga kejam ya sama perempuan. Loh, kan perempuan juga manusia. Di rumah-rumah, jajaran RT, RW sibuk menutup pagar dan memasang palang. Pemulung dilarang masuk, padahal yang dilarang adalah mereka, para pahlawan lingkungan yang membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk menampung sampah agar tak berakhir di TPA. Pemerintah juga sibuk membuat program-program pengurangan sampah. Seminar dan rapat digelar di hotel berbintang 5, meski perseterannya maksimal hanya 25. Di tengah hegemoni pemerintah sudah ini, sudah itu, pemerintah lupa memberitahu petugas sampahnya agar memilah. Dan yang terjadi, Gen Z berteriak, buat apa dipilah, itu dicampur lagi sama bapaknya. Sound familiar ya? Kita menutup mata pada paus mati karena sampah, padahal udara segar kita didapat dari tainya. Jika paus saja menghijaukan semesta, lantas kita, manusia, makhluk Tuhan paling sempurna, sudah berbuat apa untuk semesta? Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Senang sekali bersama teman-teman. Silakan bisa mengambil konsumsi di Bunita. Untuk update terakhir akan diupdate sama Janet perolehannya hari ini. Dan sebelum pulang, teman-teman, please ke Stefanus say hi. Berkumpul di Stefanus, kita foto bersama ya teman-teman.